Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengonstruksi ceramah. Kode yang akan kita pelajari kali ini adalah mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Indikatornya: 1. Menentukan topik ceramah yang aktual. 2. Mengumpulkan bahan ceramah sesuai dengan topik. 3. Menyusun kerangka ceramah. Dan yang keempat, mengonstruksi ceramah dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat, mengonstruksi ceramah. Perlu diingat, ceramah merupakan salah satu bentuk pidato yang isinya bertujuan untuk menasehati pendengar. Pidato atau ceramah termasuk ke dalam teks eksposisi, sehingga pada bagian isi ceramah akan memuat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Menentukan topik. Bagaimana cara menentukan topik? Topik ceramah sangat disarankan berkaitan erat dengan jenis acara yang berlangsung. Misalnya, acaranya adalah memperingati ulang tahun Republik Indonesia. Kalian dapat memilih topik seperti menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda atau pentingnya membentengi diri dari radikalisme. Usahakan memilih topik yang aktual karena ini akan lebih menarik bagi pendengar. Mengumpulkan bahan. Bagaimana cara mengumpulkan bahan? Bahan dapat dikumpulkan ketika kita sudah mengetahui topiknya. Cari bahan dari berbagai sumber, misalnya berita berkaitan dengan topik yang kita pilih, ulasan orang lain yang berhubungan dengan topik kita, maupun artikel ilmiah atau populer berkaitan dengan topik yang kita pilih. Catat hal-hal penting yang kalian perlukan. Kekayaan dan pemahaman bahan sangat penting karena berkaitan erat dengan kedalaman dan penguasaan materi saat berceramah. Manfaatkan gawai kalian untuk berselancar ke seluruh belahan dunia hingga menemukan bahan yang kalian inginkan. Menyusun kerangka. Apa itu kerangka? Kerangka merupakan rangkaian subtopik yang dijabarkan dari topik besar. Kerangka berfungsi sebagai acuan penceramah dalam menyampaikan urutan materi ceramah. Materi yang tersusun secara urut dan sistematis akan memudahkan pendengar memahami konten yang disampaikan oleh penceramah. Berikut adalah contoh kerangka ceramah, silakan diperhatikan. Mengonstruksi ceramah. Bagaimana cara mengonstruksi ceramah? Perhatikan tipsnya. Yang pertama, kembangkan satu subtopik dalam kerangka menjadi satu paragraf atau lebih. Yang kedua, manfaatkan bahan yang kalian peroleh untuk mengembangkan kerangka. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menganalisis pendengar karena hal ini berkaitan dengan pilihan ragam bahasa kalian. Setelah kalian selesai membuat teks ceramah, maka kalian akan masuk ke bagian utamanya, yaitu berceramah. Ada beberapa skill komunikasi dasar yang perlu diperhatikan saat berceramah. Yang pertama adalah intonasi dan artikulasi. Perhatikan naik turunnya nada saat berbicara, dan pelafalan harus jelas supaya semua hal yang disampaikan dapat terdengar dengan tepat. Yang kedua adalah gestur. Gunakan sedikit gerakan tangan saat berceramah sebagai penunjang komunikasi, tapi ingat, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah interaksi. Jika situasi memungkinkan, ajak pendengar untuk berinteraksi dengan melemparkan beberapa pertanyaan. Hal ini akan membuat suasana lebih cair. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Apabila kalian memiliki saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Like dan share jika menurut kalian video ini membantu dalam belajar. Salam literasi.